Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktav Valiana dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan berbicara tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berjudul Tragedi Trisakti. Tugas ini merupakan tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester 5. Tragedi berdarah Trisakti yang menewaskan Heri Hartanto, Henry Wansi, Elang Mulia Lesmana, dan Hafidhan Royan yang merupakan mahasiswa Trisakti yang tewas ditembak saat aksi unjuk rasa 12 Mei 1998. Demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti merupakan rangkaian aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Krisis yang mengguncang Indonesia pada awal 1998 menjadikan masyarakat Indonesia tak puas dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Aksi mahasiswa semakin terbuka dan berani sejak Soeharto diangkat menjadi presiden untuk ketujuh kalinya dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Sebelumnya, aksi mahasiswa hanya dilakukan secara terbatas di dalam kampus saja. Posisi kampus yang strategis dekat dengan kompleks gedung MPR DPR menjadikan Universitas Trisakti menjadi titik berkumpul mahasiswa dari berbagai kampus. Kompas mencatat aksi dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Agenda aksi saat itu termasuk pendengaran orasi Jenderal Besar A.H. Nasution. Meski kemudian tidak jadi datang, orasi pun dilakukan para guru besar, dosen, dan mahasiswa. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, peserta aksi mulai keluar dari kampus dan tumpah ruah di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Mereka hendak long march menuju gedung MPR di Senayan. Barisan depan terdiri dari para mahasiswa membagi-bagikan mawar kepada aparat kepolisian yang menghadang ribuan peserta demonstrasi. Negosiasi pun dilakukan. Pimpinan mahasiswa alumni dekan Fakultas Hukum Trisakti, Adi Andojo, dan Komandan Kodim Jakarta Barat Letkol Infantri A. Amril sepakat bahwa aksi damai hanya bisa dilakukan hingga depan kantor wali kota Jakarta Barat saja, sekitar 300 meter dari pintu utama Trisakti. Berdasarkan kesepakatan itu, mahasiswa melanjutkan aksi dengan mengejar mimbar bebas menuntut agenda reformasi dan sidang istimewa MPR. Aksi berjalan hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat tanpa ketegangan yang berarti. Saat itu sebagai peserta aksi juga mulai masuk ke dalam kampus. Akan tetapi justru saat 70% mahasiswa sudah masuk ke dalam kampus, terdengar letusan senjata dari arah aparat keamanan. Sontak masa aksi yang panik kemudian berhamburan dari tunggang langgang ke dalam kampus. Ada juga yang melompati pagar jalan tol demi keselamatan diri mereka sendiri. Setelah itu, aparat keamanan bergerak dan mulai memukuli mahasiswa. Perlawanan dilakukan, mahasiswa mulai melempari aparat keamanan dengan benda apapun yang ada di dalam kampus. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi saat peristiwa terjadi. Setelah peristiwa berdarah itu digelar mahkamah militer untuk mengadili pelaku di lapangan, namun tidak dengan pemegang kebijakan strategis di tingkat pusat. Siapa yang bertanggung jawab? Pada 27 Agustus 2021, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM). Tim penyelidik ad hoc ini bertugas menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi 1 pada 13 November 1998, dan Semanggi 2 pada 23 September 1999. Pertama, Komando Operasi Mantap Jaya 3 yang merupakan bagian dari Operasi ABRI dengan menanggung jawab Pangap Jenderal Wiranto. Kedua, Komando Operasi Mantap Brata 3 yang dijalankan oleh Polri dengan penanggung jawab Kapolri Jenderal Dibio Widodo. KPP HAM menemukan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Pelanggaran tersebut berupa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampasan kemerdekaan, dan lain-lain. Bentuk pelanggaran HAM itu pun disebut dilakukan secara terencana, tersistematis, dan meluas. KPP HAM juga menemukan adanya bukti-bukti berupa tindakan penyesatan informasi atas jatuhnya korban, latar belakang peristiwa, jenis senjata, serta pasukan yang terlibat oleh pejabat-pejabat resmi yang berkaitan langsung maupun tidak dengan peristiwa. Lalu KPPH menemukan bukti upaya aparat TNI dan Kapolri menciptakan situasi yang peluang atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran yang mengarah pada terjadi konflik kekerasan fisik antar masyarakat. Tanggung jawab atas terjadinya rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbatas pada aparat di lapangan. Dengan melihat berbagai keterlibatan aparat TNI dan Kapolri serta aparat intelijen pada semua tingkatan dan berdasarkan fakta dan dokumen-dokumen resmi, KPH menyimpulkan ada keterlibatan dan bertanggungjawaban pejabat TNI dan Polri di tingkat strategis. KPPH merekomendasikan Wiranto dan Widodo diperiksa di tingkat penyidikan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, penyampaian informasi yang kurang atau sebagainya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.